Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Buyut Umbara Channel. Terima kasih buat semua sahabat Umbara yang sudah subscribe channel ini. Dukung terus channel ini agar kita tetap berkarya dan selalu memberikan inspirasi buat semua sahabat Umbara. Nah, sekarang saya mau mengajak semua sahabat Umbara untuk mendatangi salah satu seorang sahabat saya. Beliau adalah sahabat kecil saya dan alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan beliau. Kita bincang-bincang seputar tentang perjalanan beliau sehingga beliau sekarang membuat perusahaan sendiri atau usaha sendiri, yaitu usaha konter. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung bincang-bincang. Di samping saya sekarang udah ada Kang Rijal Lambuci. Assalamualaikum Kang Rijal. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Rencana saya kesini kan rencananya mau bincang-bincang sama Kang Rijal tentang perjalanan. Ini Kang Rijal bisa diceritakan perjalanan tentang bagaimana caranya menuju sampai sekarang di titik yang sekarang untuk membuka konter. Apakah dulunya kerja dulu apa gimana? Bisa diceritakan kepada sahabat semua sini. Dulu saya karyawan dagang bakso ya. Hampir lumayan lama sih, cukup 10 tahun lah ada. 10 tahun itu posisinya itu kerja saudara sama orang lain apa gimana itu? Orang lain. Orang Saya lain. bilang karyawan lah. Karyawan, berarti karyawan bakso ya. Ya. Berarti selama 10 tahun itu apakah memang stand di situ terus, apakah ada jeda apa gimana? Ada jedanya juga sih, nggak 10 tahun terus gitu kan. 5 tahun saya pernah berhenti dulu, terus dipanggil lagi, masuk lagi gitu kan. Keluar masuk lah bisa dibilang. Masuk. Itu karena mungkin karena memang jenuh, apakah mau istirahat dulu, apakah gimana? Mulai jenuh sih, dibilang mulai jenuh sih iya ya, namanya karyawan kan. Ya. Bisa dibilang ada enaknya ada enggaknya gitu. Kadang gimana ya, suka dukanya lah jadi karyawan. Itu kan kita posisi kerja sebagai karyawan atau misalkan kerja di orang lain, itu suka duka sebagai seorang karyawan itu gimana? Suka dukanya Misalkan disukanya itu apakah kita pelayanan kepada konsumen itu, apa sukanya di situ apa gimana? ya sukanya banyak teman juga sih, sering sharing sama pembeli kadang. Gimana ya jadinya ya, jadi susah juga sih diceritain. Jadi memang sebagai karyawan itu kan istilahnya walaupun kita terkekang, walaupun kita jenuh, tetap kan kita harus profesional sebagai karyawan. Ke pembeli itu kan harus memberikan sebuah apa istilahnya biar pembeli itu nyaman demi yang terbaik lah ya, demi menjaga lah gitu. Karena kalau di dukanya itu gimana, apakah misalkan di dukanya itu kerja sendiri capek atau misalkan di hari-hari tertentu kita waktunya istirahat kita kerja atau gimana? Dibilang capek sih, namanya pekerjaan, semua pekerjaan pasti capek ya, nggak ada yang enak lah. Namanya cari uang kadang, cuman kan dukanya itu namanya karyawan, seenak-enaknya karyawan, bahkan sebesar-besarnya gaji karyawan, tetap pandangan kita itu karyawan gitu kan. Nggak bisa lebih dari situ. Iya. Kita rame buat bos. Iya benar. Kita sepi kan, keitritannya juga kena imbasnya gitu ya. Berarti kalau misalkan di hari-hari tertentu nih, misalkan hari libur, apakah misalkan Kang Rijal ini ada dapat jatah libur nggak di tempat kerja itu? Jatah libur sih dapat, cuman kalau hari-hari orang lain pada libur kita jualan gitu kan. Seperti jadi nggak bisa besar gitu. Iya, jadi nggak bisa kayak kerja lain lah. Kalau kita kan hari-hari ramai-ramai gitu kan, kalau ada acara jualan ngisi kan. Oh iya. Kalau kecuali nggak ada acara, hari-hari sepi baru saya yang ngambil libur gitu. Kalau misalkan kita nih kan hari libur panjang, misalkan Idul Fitri, kalau nggak Idul Adha itu kan hari-hari libur besar ya, liburan. Apakah itu dikasih libur kita untuk sama-sama di rumah sama keluarga, apakah memang tetap kerja? Alhamdulillah sih enggak. Ya, nggak dikasih libur, nggak dikasih cuti ya. Wow, benar-benar dipres. Dibilang terkekang sih ya banget ya, namanya karyawan. Mau nolak gimana lagi kan? Kita kan lagi masih butuh pekerjaan dibilang gitu. Tapi kan kadang di hati kecil kita kan, misalkan hari libur nih, kita waktunya silaturahmi sama keluarga, kumpul sama keluarga, misalkan apa suka-suka sama keluarga, tapi kan di waktu lain kita dikhususkan untuk kerja. Nah itu perasaan yang paling ingin Kang Rijal
ungkapkan itu seperti apa sih, misalkan unek-uneknya gitu, apakah ada nggak ada pengertian apa gimana gitu Pak? Dibilang sedih banget ya. Ya Cuman pasti. kan gimana lagi gitu kan, namanya orang butuh sih susah. Iya. Namanya orang butuh kan. Kalau kita nggak mau kan kita nggak, takutnya nggak bisa lagi kerja, nggak bisa lagi nyari duit gitu kan. Kita kan posisinya di bawah gitu. Posisi kita kan karyawan. Tapi kan kadang memang kadang-kala kan kita kerja di tempat orang lain tidak bisa semau kita gitu ya. Kadang kita mau libur, mau sama-sama keluarga, kita kan harus kerja. Nah, Ya itu memang sih sebenarnya resiko dari sebagai karyawan dari suatu perusahaan mau di tempat manapun. Tapi kan di sini ya mudah-mudahan Kang Rijal ini kan begitu ada rasa dukanya dibanding sukanya, kan banyaknya dukanya banyak mungkin. dukanya. Kalau misalkan dibilang sukanya kan lah sesuka-sukanya kita, senyaman-nyaman di tempat kerja di orang lain, kan tetap kita posisinya karyawan. Nah sekarang kita kan sudah ngambil cerita tentang perjalanan sebelum masuk ke konter nih, kita Kang Rijal udah kerja di Baso sebagai karyawan selama 10 tahun. Nah mulai terjun ini ke dunia konter itu tahun berapa dan kenapa alasannya pengen buka sendiri? Kalau buka konter sih dibilang belum lama, baru 1 tahun. Cuman alhamdulillah, dibilang cukup ya. Cuman dibilang berkahnya alhamdulillah gitu ya. Selama 1 tahun Dibanding yang dulu Iya, kerja di tempat orang lain. dibanding yang 10 tahun yang lalu itu kan dibilang nggak ada hasil lah. Iya. Nggak ada hasil, cuma capean aja, keringatnya doang gitu kan. Cuman kalau sekarang kan memperjuangkan usaha sendiri, alhamdulillah walaupun kecil, alhamdulillahnya bisa dibilang alhamdulillahnya itu bisa buka cabang. Alhamdulillah. Sekarang ini buat sahabat Kumbara, sekarang di tempat ini kan saya tempat yang keduanya beliau. Ada di tempatnya tadi di daerah Sidangpalai juga, itu konter yang pertama beliau merintis, dan alhamdulillah sampai sekarang beliau sudah membuka cabang jadi 2, dan rencananya katanya ke depan-depannya insya Allah kita semua Amin. doakan saja Kang Rijal supaya kedepannya semakin meningkat, Ya. semakin banyak cabangnya, peminatnya pun makin banyak, dan semakin sukses ke depannya. Nah ini kan cukup menarik juga nih Kang Rijal nih. Dulu kan Kang Rijal selama 10 tahun kerja di tempat bakso. Nah kok bisa jadi usahanya di konter gitu? Apakah memang senang di sini? Apakah memang awal mulanya ketemu sama salah satu seorang sahabat atau gimana yang mengenalkan ke dunia konter ini? Awalnya sih iseng, cuman suka nongkrong aja gitu kan di tempat teman gitu, nongkrong lihat-lihat gitu kan. Kok kayaknya pekerjaannya tuh lebih simpel, bahkan tidak menguras tenaga. Jadi cuman duduk manis aja lah, bisa dibilang duduk manis doang. Jadi nggak seperti yang Ya, kemarin kan identik kita istilahnya prosesnya ke jualan itu kan memang harus di pagi-pagi kita misalkan siap-siap apa beres-beres. Kalau ini kan buka konten mungkin menurut Kang Rijal simpel. Iya. Nah berarti Kang Rijal ini kan sekarang udah bidangnya udah di konter. Nah harapan Kang Rijal buat kedepannya gimana? Harapannya sih semoga ini terus aja lah, sukses selalu. Amin. Bisa membantu orang yang membutuhkan juga. Ya, bisa membuka lapangan pekerjaan lah istilahnya lah. Jadi inilah sih jadi bos yang lebih pengertian lagi lah. Iya, jadi kita lebih belajar lagi gitu. Dulu kita belajar dari seorang bos, kita dapat ilmunya, oh ternyata sebagai karyawan itu seperti ini rasanya kalau misalkan bosnya tidak pengertian. Nah sekarang Kang Rijal kan alhamdulillah posisinya udah usaha sendiri, mudah-mudahan nanti kedepannya semakin banyak karyawannya, semakin banyak outletnya, dan di situ kita bisa menjadi istilahnya bimbingan kepada karyawan yang lain, jadikan motivasi, dimana Kang Rijal dulu kan kerja di tempat orang lain. Nah sekarang motivasi dan saran buat sahabat Kumbara yang mau meniti sebuah usaha apapun bidangnya walaupun bukan di konter, apa saran-saran Kang Rijal buat sahabat Kumbara? Sarannya sih kalau menurut saya ya, jangan takut untuk mencoba. Iya. Pasti ya berusaha,
yakin sih, Yakin. tujuannya yang pasti yakin. Insya Allah sih rezeki nggak bakalan kemana. Oh, iya. Berarti gitu sahabat, segala sesuatu pun kita harus tetap ada perjuangan. Buktinya Kang Rijal, dia begitu gigih dan selalu berjuang, di mana beliau perjalanannya begitu lama dari kerja di tempat orang lain selama 10 tahun, dan beliau punya keinginan untuk buka usaha sendiri, dan counterlah salah satu yang dituju buat Kang Rijal menuju masa depannya. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama semakin berkah, semakin panjang, dan semakin berjaya counter Sakila. Amin. Nah itu sahabat, bincang-bincang saya dari Kang Rijal Lamuci, banyak sekali hikmah yang kita ambil dari sini. Segala sesuatu pun kita harus tetap berjuang, rajin, dan harus yakin dan berani untuk melakukan sesuatu. Karena keinginan dari kita sendirilah yang membuat motivasi itu terbangun dari sekarang sampai nanti sampai titik yang paling stabil. Jangan lupa terus berkarya, karena berkarya adalah bagian dari usaha. Usaha itu adalah bagian yang harus kita jalani. Berjuang saja dulu, soal hasil biarkan waktu yang menjawab. Saya Dwi Umbara bersama Kang Rijal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.